akibat kebakaran lahan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memang membawa kesengsaraan bagi warga. Salah satunya Sayuti yang harus bolak-balik ke puskesmas karena terkena dampak kabut asap. Sayuti adalah satu dari sekian banyak warga yang menderita karena bencana kabut asap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Memburuknya kualitas udara membuat warga Dusun 3 Pancoran, Desa Muara Meran, Kecamatan Banyung Lencir, Kabupaten Muba ini mengalami berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan dan iritasi mata. Sayuti harus bolak-balik ke puskesmas yang letaknya cukup jauh dari desanya. Bukan hanya itu, anak-anak Sayuti juga sudah 1 minggu diliburkan sekolahnya karena kabut asap. Anak-anak tidak bisa bermain keluar rumah karena khawatir terserang gangguan pernafasan. Kalau mengganggu keluarga jelas Mbak, karena saat ini mulai dari jam 6 pagi asap itu hanya dengan jarak pandang 10-20 meter. Nah, jadi menurut saya itu sangat mengganggu terhadap aktivitas masyarakat. Lalu, desa tempat tinggal Sayuti tidak jauh dari lokasi hutan tanam industri. Sayuti mengaku geram dengan orang-orang yang sengaja membakar lahan untuk membuka lahan baru. Sayuti berharap ada tindakan tegas pemerintah terkait pembakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Pembakaran lahan yang menimbulkan bencana kabut asap telah mengancam kesehatan dan merebut hak warga untuk menghirup udara sehat. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Gadis Bianca, Hanindito, Metro TV. Pekat akibat kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan ini juga menjadi sorotan utama di beberapa media cetak. Begitupun ini dengan kehadiran Ketua DPR Setia Novanto dalam kampanye terbuka Donald Trump yang memang ini juga masih menjadi perbincangan di publik. Reporter Aulia Pani akan menyampaikan berbagai informasi yang menjadi sorotan di media cetak hari ini. Aulia, selamat pagi. Apa saja ini yang ditulis media cetak terkait dua isu tersebut? Selamat pagi Maria, ya benar sekali bahwa berita mengenai kabut asap dan juga kehadiran Setia Novanto dalam kampanye terbuka Donald Trump ini menjadi sorotan utama di media cetak. Namun saat ini media pertama yang saya bawa saat ini adalah media Indonesia. Ini mengenai di sorotan ataupun di headline utama ini mengenai dampak kabut asap yang saat ini melanda sejumlah daerah di Sumatera dan juga Kalimantan. Ini terlihat bahwa upaya pemadaman lahan ini terus dilakukan, baik itu dari TNI ataupun kepolisian dan juga Satgas Penanggulangan Bencana. Seperti kita ketahui Maria, sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan ini terkena dampak dari kabut asap, dan data yang kami peroleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ada 156 titik panas sumber kabut asap di Sumatera dan Kalimantan, dan 95 titik ada di Sumatera dan 61 ada di Kalimantan. Dan sejumlah dampak juga ini terus dirasakan warga. Di media Indonesia ini tertera bahwa dampak yang dirasakan oleh warga akibat kabut asap ini adalah mulai dari terhentinya sejumlah aktivitas belajar mengajar, selanjutnya juga meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan ataupun ISPA, dan juga terganggunya jadwal penerbangan serta terganggunya ekosistem. Seperti kita ketahui bahwa saat ini sejumlah langkah masif juga ini terus dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Satgas Penanggulangan Bencana Asap, dan hingga saat ini juga berbagai upaya sedang dilakukan oleh pemerintah dan juga Satgas Penanggulangan Bencana Asap. Ini salah satunya adalah dengan memodifikasi cuaca. Dan Maria, tidak hanya dari media Indonesia, ini yang kedua adalah dari koran Tempo. Tempo pagi hari ini membahas mengenai tema berbeda, ini mengenai Mahkamah Kehormatan siap periksa Setia Novanto. Seperti kita ketahui bahwa Ketua DPR ini dinilai melampaui kewenangan. Dalam koran Tempo pagi hari ini dijelaskan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ini siap mengusut dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setia Novanto yang hadir dalam kampanye terbuka calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Memang kedatangan dari Ketua DPR Setia Novanto dan juga Wakil Ketua DPR Fadlizon ini memicu beragam kontroversi dari masyarakat, dan tidak hanya dari masyarakat namun
ini juga datang dari dalam anggota DPR RI sendiri. Memang kedatangan mereka ini dalam kunjungan kerja anggota DPR ke Amerika Serikat pada 31 Agustus lalu. Dan dalam koran Tempo ini diulas bahwa dari fraksi PDI Perjuangan dan PKB ini akan melakukan pelaporan ataupun akan melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan hari Senin esok, karena ini pertemuan ini dengan tidak ada dalam agenda kunjungan kerja mereka. Dan hal ini juga tadi sempat menimbulkan kontroversi dari warga, Maria, dan kami juga tadi sempat mewawancari sejumlah warga terkait dengan kedatangan Setia Novanto ke Amerika Serikat. Berikut adalah wawancara kami. Dari sisi saya sebagai warga negara Indonesia melihat kalau Bapak Setia Novanto sebagai pimpinan DPR ya, melekat dalam dirinya sebagai seorang pimpinan kurang etis ya, kalau saya melihat ya, kecuali dia tidak mewakili sebagai seorang pimpinan ya, istilahnya itu nggak ada masalah. Tapi ini kan dalam diri dia melekat sebagai pimpinan DPR. Jadi saya melihatnya kurang etis kalau dia menghadiri kampanye calon presiden Amerika Donald Trump. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia senang sih bergaul ke bangsa lain, negara lain. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu menempatkan diri sebagai warga negara, juga agak menyayangkan. Secara pribadi kita melihat dari posisi beliau itu sebagai representasi bangsa kita, warga kita, sangat disayangkan karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini punya paham politik bebas aktif. Kalau kita memposisikan diri ke satu sisi, bagaimana sisi lain? Terlepas dari itu, pribadi dari beliau sendiri sebagai perwakilan dari bangsa kita berkunjung ke negara sana karena ada acara pertemuan para ketua-ketua lembaga. Di sisi lain agak miris hati menyempatkan bertemu di sisi lain dengan salah satu yang mencalonkan menjadi kandidat presiden di Amerika Serikat. Di sisi kita jeli melihat dari pribadi dia sendiri, karena beliau itu memakai PIN, itu merupakan satu lambang atau simbol mewakili satu lembaga. Agak miris kalau memang itu dinyatakan pribadi. Demikian Maria, sorotan media nasional dari Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Dari kawasan Car Free Day, Aulia Pane, terima kasih. Ke Mahkamah Kehormatan DPR terkait tindakan Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadly Zon yang menghadiri kampanye calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Setia dan Fadly dinilai melanggar etika dan menunjukkan keberpihakan. Hey, ladies and gentlemen, this is an amazing man. He is, as you know, right? Kehadiran Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadly Zon pada kampanye calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump diprotes keras sejumlah anggota DPR. Setia Novanto dan Fadly Zon bahkan akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR karena tindakannya yang sangat memalukan Indonesia dan melanggar kode etik anggota DPR. Ini memalukan sekali. Oleh sebab itu saya sebagai anggota DPR setuju dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Budiman. Kita ingin mengajukan ketua yang terhormat itu, Setia Novanto dan Fadly Zon, ke ke Badan Kehormatan, bahwa apa yang dilakukan oleh Setia Novanto dan Fadly Zon sangat memalukan, sangat menyakiti nurani kita sebagai bangsa yang berdaulat dan tentu tidak merepresentasikan sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan jika tidak mengangkat soal ini, tentu saja kami akan mengajukan ke fraksi masing-masing, kami di fraksi PD Perjuangan, fraksi PKB, untuk kemudian mengganti jika perlu anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, karena jelas tidak sensitif terhadap sebuah isu yang bukan cuma menyangkut soal politik nasional, tapi bahkan juga punya implikasi internasional. Namun sikap berbeda dikatakan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Menurutnya langkah Setia Novanto dan Fadly Zon merupakan tindakan pribadi, bukan mewakili DPR. Menurut saya sih harusnya pandangan Pak Setia Novanto itu adalah pandangan pribadi, bukan pandangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan tidak tepat disampaikan untuk
mengatasnamakan masyarakat Indonesia, dan saya tidak percaya kalau itu atas nama masyarakat Indonesia, tapi pribadi beliau. Setia Novanto dan Fadlizon berada di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan parlemen sedunia. Namun di sela pertemuan, Setia Novanto dan Fadlizon turut hadir pada kampanye calon Presiden Donald Trump. Kementerian Luar Negeri memastikan kehadiran pimpinan DPR dalam acara Donald Trump tidak masuk dalam agenda kunjungan anggota DPR di Amerika Serikat. Tim Liputan Metro TV. Setia Novanto beserta rombongan dalam kampanye kandidat Presiden Amerika Donald Trump menuai kecaman. Pengamat menilai Setia Novanto ini harus menjelaskan rincian anggaran yang digunakan karena telah menggunakan uang rakyat. Hey, ladies and gentlemen, this is an amazing man. He is, as you know, right? Speaker of the House of Indonesia. Kunjungan rombongan Ketua DPR Setia Novanto dalam acara kampanye kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kontroversi dari sisi anggaran. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA mencatat kunjungan Setia Novanto memboroskan uang rakyat. Anggaran ke Amerika Serikat selama 12 hari mencapai 4,6 miliar rupiah. Fitra menyebut perilaku boros rombongan DPR tidak pantas di tengah kondisi ekonomi nasional sedang lesu. Itu pakai uang negara loh ke luar negeri, totalnya mencapai 4,6 miliar. Itu paket sederhana. Saya menduga itu nilainya akan lebih, sekitar 10 miliar rupiah ke atas karena rombongannya sangat banyak. Itu yang kita kencam. 12 hari mereka di sana, hotel VIP, tetapi kemudian manfaat yang akan kita ambil dari kunker itu tidak ada. Bahkan fraksi Golkar yang merupakan fraksi dari Setia Novanto mendukung agar ada evaluasi karena dianggap tindakan tersebut melanggar etika sebagai wakil rakyat. Etika yang tidak elok itu adalah karena dia mendatangi atau bertemu dengan salah satu calon, di mana masih ada calon-calon lainnya. Ini kan menunjukkan keberpihakan yang tidak bagus bagi hubungan Amerika Indonesia tentunya. Lalu kemudian kalau nanti terpilih bukan Donald Trump, ini kan juga akan mengganggu hubungan kita. Seolah kita mendukung Donald Trump. Sekali lagi dari sisi etika politik sangat tidak elok, dan kemungkinan besar beberapa anggota DPR akan mempersoalkan ini ke Dewan Kehormatan DPR. Meski mengaku tidak ada agenda yang direncanakan, Setia Novanto dan rombongan harus menjelaskan secara rinci dan transparan kepada publik karena telah menggunakan uang rakyat. Tim Liputan Metro TV.